Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya di kegiatan pembelajaran dari rumah. Anak-anak, sekarang kita sudah menginjak pada subtema 2 di tema 4. Judul subtema 2 kita adalah hidup bersih dan sehat di sekolah. Jadi dengan mempelajari subtema ini, semoga rasa kangen kalian terhadap sekolah dapat terobati ya. Seperti biasa anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Kita persingkat doa kita dengan membaca basmalah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita dari kegiatan pembelajaran 1. Coba kamu perhatikan anak-anak, di sini ada beberapa siswa yang sedang melakukan gotong royong membersihkan kelas mereka. Ya, semungkin setelah lama tidak masuk, ya, kelas pasti dalam kondisi kotor, banyak debu dan lain sebagainya. Maka kita nanti, semoga saja ya, kalau sudah masuk kelas, nanti akan bergotong royong membersihkan kelas bersama-sama. Seperti yang dilakukan oleh Udin, Dayu, dan teman-temannya ini, mereka sedang membersihkan kelas mereka. Nah, mereka membersihkan kelas karena ada kegiatan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, dengarkan, saya akan membacakan percakapan mereka yang sedang bermusyawarah. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari kita segera menyiapkan alat-alat tersebut. Nah, itu tadi percakapan antara Dayu, Edo, Lani, Udin, Siti, dan Beni yang membahas kegiatan gotong royong yang akan mereka lakukan dalam rangka mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Nah, setelah mendengarkan percakapan tadi, coba kita jawab sama-sama ya pertanyaan berikut ini. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Kegiatan apa tadi? Iya, lomba kebersihan kelas. Nomor 2, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Iya, gotong royong membersihkan kelas. Nomor 3, bagaimana pendapat kalian terhadap hasil musyawarah mereka? Apa tadi hasilnya? Kegiatan gotong royong membersihkan kelas. Menurut kita, menurut kalian, ya, kegiatan tersebut baik dan patut untuk kita tiru. Nomor 4, apa saja peralatan yang perlu disiapkan? Ya, ada kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Menurut kalian, nomor 5 ya, apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan bersama-sama tersebut? Jadi kegiatan gotong royong membersihkan kelas ini, apa ya manfaatnya? Yang pertama tentunya kelas kita akan menjadi bersih. Yang kedua, dengan bergotong royong, pekerjaan menjadi mudah dan cepat selesai. Dan yang berikutnya, setelah kelas kita bersih, maka belajar menjadi nyaman. Dan lain-lain manfaatnya banyak sekali. Kemudian anak-anak, di sini ada 3 nama benda. Kira-kira manakah artinya? Ya, pertama kemoceng. Apa itu kemoceng? Kemoceng adalah pembersih debu. Kain pel adalah, apa itu kain pel? Kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Sedangkan vas bunga artinya tempat bunga. Itu tadi anak-anak ya, nama-nama benda dan artinya. Berikutnya, anak-anak, di sini ada sebuah teks ya.
Kelasku bersih, aku bangga. Coba nanti di rumah kalian baca sendiri ya. Ya. Kemudian kalian diminta untuk menyebutkan ciri-ciri kelas bersih dan menyehatkan. Ya, ini menjadi tugas pertama kalian. Ya, tuliskan ciri-ciri kelas yang bersih dan menyehatkan. Kalian bisa melihat gambar ini atau juga bisa membaca teks tadi. Ya, kerjakan di rumah. Pelajaran berikutnya, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan kegiatan dasar dalam menari, gerakan-gerakan dasar dalam tarian? Ya, ada gerakan kepala, ada gerakan tangan, dan gerakan kaki. Pada kegiatan menyapu lantai, jadi gerakan menyapu lantai itu ternyata anak-anak dapat dibuat dalam bentuk tari-tarian. Ya, gerakan-gerakan tari itu dapat digunakan atau dibuat dalam bentuk tarian. Ya, yang pertama gerakan kepala. Kepala bisa memutar atau menoleh ke kiri ke kanan. Setelah itu gerakan tangannya seperti waktu kita menyapu itu bisa ke depan, kemudian ditarik ke belakang, ke depan lagi, ke belakang. Sedangkan gerakan kaki itu melangkah ya, melangkah ke depan dengan bentuk kaki yang menyilang. Ya, belakang ke depan, melangkah ke depan, setelah itu melangkah ke belakang juga bisa, atau bahkan melangkah ke samping. Jadi itu anak-anak gerakan menyapu itu dapat digunakan atau dibuat dalam bentuk tari. Ya, ini untuk kalian ketahui saja bahwa gerakan menyapu lantai itu dalam bentuk tari-tarian dapat kita praktekkan dalam bentuk tarian ya. Nah, dalam nari, tari-tarian itu dapat juga diiringi dengan alat musik anak-anak. Alat musik yang dapat digunakan misalkan gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Ini gambar gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jadi alat-alat musik ini dapat digunakan untuk mengiringi tari-tarian. Ya, seperti tadi gerakan tari menyapu lantai. Jika tidak ada alat-alat ini anak-anak, kita bisa menggunakan benda-benda di sekitar kita. Contohnya botol plastik bekas, kemudian meja, atau bahkan gelas, dan benda-benda lain. Ya. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar kembali tentang bangun datar. Coba kamu amati gambar gendang dan tifa ini. Dindingnya atau di pinggir-pinggirnya itu membentuk sebuah hiasan. Ya, yang pertama gendang ini coba kamu lihat itu membentuk gambar apa ini? Ya, membentuk gambar segitiga. Ya, termasuk di tifa. Tifa ini juga yang warna putih itu juga membentuk segitiga. Sedangkan yang garis hitam berwarna coklat ini itu membentuk bangun datar layang-layang. Ya, bentuk layang-layang dan juga segitiga. Anak-anak masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Ya, yang namanya sisi adalah garis yang membentuk bangun datar. Kemudian sudut itu pertemuan antara garis, ini namanya sudut. Kemudian titik sudut itu pojok, titik potong antara garis, ya garis satu dengan garis lainnya, ini yang membentuk titik ini namanya titik sudut. Nah, jumlah sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar kemarin di pelajaran sebelumnya kita ketahui bahwa jumlahnya pasti sama pada bangun datar. Ya, jika segitiga maka sisinya ada 3, sudutnya juga ada 3, kemudian titik sudutnya juga ada 3. Nah, di gambar sebelah atau di halaman 60
Itu contohnya segitiga ya. Ini gambar segitiga. Bangun B ini adalah segitiga. Banyak sisinya 3, banyak sudutnya 3, dan titik sudutnya 3. Anak-anak pasti dapat membedakan mana itu segitiga dan segi 4 ya. Tinggal menghitung sisinya atau sudutnya atau juga titik sudutnya. Jika sisinya ada 3, 1, 2, 3, maka dia segi 3. Jika sisinya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka dia termasuk segi 4 ya. C juga begini termasuk segi 4 karena sisinya ada 4. Kemudian D ini termasuk segitiga karena sisinya ada 1, 2, 3. Bangun E ada 1, 2, 3, 4, maka ini segi 4. Bangun F 1, 2, 3, maka ini termasuk segitiga. Bangun G 1, 2, 3, 4, maka ini termasuk segi 4. Untuk yang H 1, 2, 3, maka ini termasuk segi 3. Dan I ini termasuk 1, 2, 3, 4, termasuk segi 4. Bisa anak-anak ya membedakan mana itu segitiga dan mana itu segi 4. Nah, yang menjadi tugas kalian yang kedua adalah membedakan atau mengelompokkan bangun-bangun datar yang termasuk segi 4 dan bangun datar yang termasuk segitiga. Jadi nanti kalian tulis di buku tulis kalian, yang pertama judulnya dulu, bangun datar yang berbentuk segi 4. Kemudian di bawahnya kalian gambarkan bangun-bangun di halaman 61 ini mana saja yang termasuk segi 4 ya, digambar. Kemudian di halaman berikutnya atau di bawahnya di ruang yang kosong kamu tuliskan judulnya bangun datar berbentuk segitiga. Kemudian kamu gambar mana bangun datar yang termasuk segitiga sesuai yang ada di halaman 61 ini. Bisa anak-anak? Bisa ya. Nah, sekarang kerjakan tugas kalian. Tugasnya ada 2 tadi ya. Yang pertama menulis ciri-ciri kelas yang bersih dan menyehatkan. Yang kedua tugasnya adalah membuat atau mengelompokkan bangun datar segi 4 dan segitiga. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan di rumah anak-anak. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.